Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 12 DG2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya selama ber-PKL di CV Sejahtera Express. Alhamdulillah, atas berkat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa sholawat beriring salam, marilah kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, penulis menyusun berdasarkan pengalaman dan data-data yang penulis peroleh selama ber-PKL di CV Sejahtera Express. Laporan ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan dapat diterima oleh pembimbing serta dipakai sebagai usulan adik-adik kelas yang nantinya juga akan melaksanakan PKL dan menyusun laporan. Selama pelaksanaan kegiatan PKL, dari awal sampai dengan tahap penulisan laporan, penulis telah banyak sekali dibantu dan dibimbing dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Pada subbab 1 menjelaskan latar belakang pelaksanaan PKL. Pada saat ini, kegiatan PKL merupakan bagian dari kurikulum wajib untuk dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kelulusan di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Selain itu, kegiatan PKL juga merupakan salah satu program SMK dan industri yang dilaksanakan di dunia kerja atau di dunia industri. Pelaksanaan kegiatan PKL bagi siswa SMK sangat bermanfaat karena siswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah dengan standar yang ditetapkan di dunia usaha atau industri. PKL dilaksanakan untuk menghasilkan peserta didik yang dapat membangun bangsa di masa yang akan datang dan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik serta dapat meningkatkan keterampilan yang membentuk kemampuan peserta didik sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan program studi yang dimilikinya. Pada subbab 1.2 menjelaskan tujuan membuat laporan PKL. Tujuan dan kegunaan membuat laporan PKL yaitu menyajikan hasil-hasil pengalaman dan pengamatan selama melaksanakan PKL secara ilmiah yang berguna bagi kepentingan praktis maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat selama bersekolah ke dalam dunia kerja. Lalu yang ketiga, membangun mentalitas siswa dalam menggali dan melakukan kreativitas dalam berkarya. Yang keempat, mencari bekal siswa dalam menggali, meneliti, dan menganalisis berbagai aspek yang ada di bidang desain dan percetakan beserta komponen di dalamnya. Lalu pada subbab 1.3 menjelaskan manfaat pelaksanaan PKL. Adapun manfaat dari siswa melaksanakan PKL yaitu 1. Mengenalkan siswa pada pekerjaan lapangan, 2. Menambah keterampilan dan mengasah keterampilan, yang ketiga membentuk pola pikir, lalu yang keempat menjalin kerjasama, yang kelima mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, lalu yang keenam sebagai bentuk penghargaan. Kemudian saya akan menjelaskan bab 2 yaitu kegiatan inti. Pada subbab 2.1 yaitu tahapan pelaksanaan PKL. Yang pertama adalah pembekalan PKL. Tujuan dilaksanakan pembekalan PKL adalah memberikan pengetahuan kepada siswa tentang sikap, aturan, tugas, dan kewajiban para siswa di instansi masing-masing ketika melaksanakan PKL. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Desember. Kegiatan dibuka dengan apel terlebih dahulu, kemudian diisi dengan Bapak Romani Yusuf selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan yang memberikan informasi, arahan, serta nasihat kepada para siswa yang akan melaksanakan PKL. Lalu yang kedua adalah pengantaran PKL. Pada tahap ini, siswa belum melaksanakan kegiatan PKL, mereka akan diantarkan oleh pembimbing mereka sesuai dengan yang telah diatur. Pengantar sekaligus pembimbing PKL adalah Bapak Sudrajat Pamungkas. Beliau pada saat itu memberikan informasi, arahan, serta nasihat sekali lagi kepada siswanya sebelum dilepas untuk melaksanakan kegiatan PKL di CV Sejahtera Express. Lalu yang ketiga adalah monitoring PKL. Tujuan kegiatan ini adalah memantau siswa apakah telah melaksanakan kegiatan PKL dengan benar atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahap ini, pembimbing PKL datang ke CV Sejahtera Express untuk melihat bagaimana atau sejauh mana penulis telah belajar atau melaksanakan tugas di sana. Yang keempat adalah penjemputan PKL. Pembimbing PKL yaitu Bapak Sudrajat Pamungkas menjemput siswanya pada hari akhir melaksanakan PKL. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 April 2023. Pembimbing juga mengevaluasi penulis selama ber-PKL di CV Sejahtera Express, tentang apa saja yang penulis lakukan, serta bagaimana kesanggupan penulis melakukan pekerjaannya. Lalu yang kelima adalah pelaporan pelaksanaan PKL. Para siswa yang telah melaksanakan kegiatan PKL diwajibkan membuat laporan setelahnya berupa softfile di Microsoft Word dan presentasi lalu diupload ke internet sebagai nilai akhir dan syarat kelulusan mereka. Lalu yang keenam adalah penilaian laporan PKL.
Setelah membuat soal di Microsoft Word dan presentasi, para siswa mendapatkan nilai akhir sesuai dengan kompetensi mereka. Kemudian pada subbab 2.2 yaitu kompetensi yang dihasilkan. Selama melaksanakan kegiatan PKL di CV Sejahtera Express, penulis banyak belajar mengoperasikan alat cetak hingga pembuatan stempel, stiker, ID card, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis akan membagikan pengalaman penulis dalam membuat stempel flash menggunakan mesin stempel otomatis BSP000. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan stempel flash otomatis. Yang pertama, alatnya yaitu mesin BSP060, cutter, lap, penggaris, dan double tap. Kemudian ada bahan, yaitu busa stempel, mika bening, kertas desain, minyak, dan gagang stempel. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan tadi untuk membuat stempel, potong mika dan kertas desainnya sesuai ukuran yang telah ditentukan, lalu potong juga busanya agar desain bisa tercetak di situ. Kemudian satukan busa, mika, dan kertas desain dengan urutan yang sesuai di mana busa berada di lapisan paling atas dan mika berada di lapisan paling tengah serta kertas desain di lapisan paling bawah. Kemudian beri minyak secara merata ke permukaan kertas tadi. Apabila sudah, ambil kaca alas kemudian letakkan di atasnya, tutup dengan rapat. Taruh kaca tersebut ke mesin BSP060 untuk disinari cahaya UV. Tutup mesinnya apabila sudah ditaruh, kemudian tekan tombol hijau untuk mengatur sinar cahaya UV-nya. Tekan hingga jarum menunjukkan angka 200. Apabila sudah, tekan tombol merah untuk memulai pemanasannya. Ulangi hingga 2 kali. Setelah selesai, keluarkan busa yang akan menjadi stempelnya dari mesin. Lepas mika dan kertasnya. Apabila berhasil, maka desain akan muncul dan berwarna abu-abu. Beri warna yang diinginkan menggunakan tinta, oles secara merata ke permukaan. Kemudian diamkan tinta hingga meresap ke busa. Jika sudah, taruh busa ke gagang stempel. Rekatkan menggunakan double tap. Beri stiker top untuk menunjukkan bagian atas dari stempel. Stempel pun siap digunakan. Kemudian penulis akan melanjutkan ke bab 3 yaitu penutup. Pada subbab 3.1 yaitu kesimpulan, sekolah penulis melaksanakan program PKL di CV Sejahtera Express yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 3 April 2023. Maka penulis mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana siswa merasakan lingkungan kerja yang sebenarnya, bekerja lebih teliti dan cepat, menyampaikan informasi dengan baik dan benar, mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan menjaga tata krama dan juga sopan santun terhadap karyawan di tempat PKL. Lalu pada subbab 3.2 akan menjelaskan saran. Yang pertama untuk ke pihak perusahaan. Saran yang pertama yaitu diharapkan agar kerjasama antar sekolah dan perusahaan lebih ditingkatkan dengan memberi banyak peluang kepada siswa-siswi dalam melaksanakan PKL. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja pada karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan keharmonisan antar karyawan dan siswa-siswi yang sedang mengikuti PKL agar tercipta suasana kerja yang baik. Lalu saran untuk pihak sekolah. Yang pertama, guru-guru aktif dalam memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada siswa-siswi mengikuti praktik kerja lapangan. Lalu yang kedua, meningkatkan pemantauan dan lebih bertanggung jawab kepada siswanya yang sedang atau baru melaksanakan PKL agar semua berjalan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan pembekalan materi maupun fisik kepada siswa-siswi yang mengikuti PKL. Berikut adalah lampiran penulis selama ber-PKL di CV Sejahtera Express. Dan ini adalah nilai yang penulis peroleh dari CV Sejahtera Express. Kemudian ada jurnal harian yang penulis isi selama ber-PKL di CV Sejahtera Express.